Halo semuanya, balik lagi di channel Tech with Black. Jadi di video kali ini gue dapat request dari Engine Jailani yang minta tolong cariin PC budgetnya 10 juta buat main GTA 5 roleplay. Oke, jadi gue ambil dari toko. Karena dari yang gue baca, dari semuanya, dari para penjual tokonya, menurut gue ini PC yang menurut gue paling the best lah untuk budget 10 jutaan ya. Jadi dia udah pakai Intel Core i5 11400F. Oke, jadi di sini ada variannya. Di sini dia pakai yang i5 11400 untuk yang promosinya gitu ya. Jadi gue di sini mengasumsikan kita akan membeli PC dengan budget 10 jutaan ini dengan memakai i5 11400 yang non F ya. Jadi dia sebenarnya ada iGPU-nya. Ada iGPU-nya di sini ya. Jadi dia pakai Intel UHD Graphics 730 di sini. Oke. Karena di sini minus VGA, kalau minus VGA jadi 7,7. Kalau tanpa VGA artinya bisa memakai dari UHD 730. Tapi karena di sini kita memakai VGA, kalau tanpa diskon jadi 11 juta, karena memakai diskon jadi 10,7. Tapi gue nggak tahu pada saat gue upload video ini apakah diskonnya sudah habis atau belum ya. Jadi di sini udah pakai generasi ke-11 atau Tiger Lake ya. Dengan memakai, kita akan baca spesifikasinya dulu. Intel Core i5 11400F, tapi karena kita ambil yang 11400, dia udah 6 core 12 thread, keluaran tahun 2021 dengan frekuensi base-nya dia 2,6 GHz yang bisa di overclock ke 4,4 GHz ya. Cache-nya 12 MB, TDP-nya cuma 65 watt karena dia memakai 14 nanometer. Jadi udah bener-bener hemat daya ya. Dan dia tembus bisa sampai RAM-nya di 3200 MHz. Ya, tinggal lihat dari RAM-nya juga, misalnya RAM kalian jalan di 2666 MHz, dan motherboardnya lihat dari XMP motherboardnya juga, dan mengikuti kerja prosesornya juga, jadi bisa di overclock ke 3200 MHz. Jadi ini untuk Gen 11 ya. Jadi untuk Gen 10 dia mentok di 2666 MHz, gak bisa di overclock ya. Dia memakai Intel UHD 730 karena di sini kita memakai GTX 1650 dari Inno3D. Jadi Inno3D ini dia udah GTX 1650 GDDR5. Dia memori size yang 4 GB ya. Jadi dia memakai memori tipe GDDR5 di sini. Jadi ini udah salah satu VGA mahal juga di sini ya. Base clock-nya 1,485 GHz. Habis itu boost clock-nya atau di overclock memakai MSI Afterburner bisa mencapai 1,7 GHz. Dan rata-rata clock-nya untuk jalan di suatu game-nya dia jalan di 1,6 GHz dengan TDP 75 watt. Dan ini bisa di overclocking. Jadi ini VGA-nya juga oke banget gitu ya. Oke, dan kita lihat dulu. Dia sudah bintang 5 dengan 31 kali ulasan dan 45 kali terjual. Jadi ini salah satu toko PC yang trustable banget dan sudah banyak berhasil menjual PC ya. Untuk link pembeliannya seperti biasa gue akan taruh di deskripsi di sini. Dia sudah memakai RAM-nya masih single channel, memakai DDR4 3200 MHz. 8 GB. Oke, kalian bisa baca, jadi ini single channel. Tinggal kalian upgrade lagi ke dual channel dengan 2 kali 8 GB. Mungkin tambah kisaran 8 jutaan mungkin ya. Memakai power supply Aerocoolux 550 watt ya. Oke, jadi di sini memakai power supply yang sudah 80 plus bronze. Habis itu memakai chassis Thermaltake Versa T35 ATX guys. Dan untuk motherboardnya dia memakai MSI H510 di sini ya. Untuk penjelasannya dia support Gen 10 dan Gen 11 ya. Jadi dia udah support Tiger Lake juga dan LGA 1200. Dan untuk motherboardnya bisa overclock tembus 3200 MHz, mengingat di angka prosesornya juga yang cuma bisa di angka 3200 MHz ya. Habis itu dia ada core booster juga, kalian bisa baca ya, ada DDR4 boosternya juga. Jadi ini udah bener-bener motherboard yang ciamik banget untuk di Gen 10 atau Gen 11 gitu. Oke. Habis itu dia casing pakainya casing gaming yang pastinya dan memakai fan Thermaltake ARGB 14 cm ya. Jadi kurang lebih seperti ini guys. Tadi ini bener-bener PC gaming untuk kaum sultan mungkin ya, untuk budget 10 sampai 12 jutaan buat main GTA 5, buat main game, dan juga untuk main live streaming pun bisa. Live streaming itu bukan main ya. Jadi kayak ya pokoknya buat live streaming itu pun bisa banget gitu ya. Dan kita akan coba lihat dari tokonya dulu. Nama tokonya adalah Imba PC. Jadi ini toko emang imba banget gitu guys. Kita akan lihat juga bagaimana dari tokonya juga. Nilai kualitas produknya bintang 5 4.9 ya. Jadi ini juga kalian bisa lihat dibalas 18 menit yang lalu. Jadi ini toko masih aktif banget dan ini toko ada di Jakarta Utara. Jadi
Misal kalian tinggal di daerah Jakarta, gue sangat amat merekomendasikan untuk kalian beli PC ini dengan budget 10 jutaan yang sudah memakai generasi ke-11 atau Tiger Lake. Jadi dengan 6 core 12 thread menurut gue sudah sangat amat mantap gitu ya, apalagi cuma untuk GTA 5. Untuk benchmarknya sendiri, untuk kalau tanpa VGA UHD 730 dia jalan di rata-rata 3D marknya di 1516 ya. Jadi ya mungkin butuh VGA, emang butuh VGA guys. Dan untuk Core i5 11400 benchmarknya dia jalan di 17132 guys ya. Jadi ini benar-benar kencang banget untuk i5 1400. Dan untuk average 3D benchmarknya di GTX 1650 dia jalan di 7792. Jadi ini juga benar-benar salah satu VGA yang menurut gua nggak bakal bottleneck dan sesuai dengan prosesornya juga. Jadi bisa akan saling mengikuti dan bisa saling bekerja sama dengan baik gitu guys. Dan toko Imba PC pun udah dari segi tampilan tokonya pun udah enak banget gitu. Dia ada promo-promo juga, ada periode promonya juga. Abis itu dia ada produk-produk yang khusus untuk menjual PC dan monitor mahal juga nih. Jadi buat kalian yang pengen beli PC, linknya akan gue taruh deskripsi ya. Tinggal kalian buka aja. Apalagi ini PC yang gue rekomendasiin, apalagi dari Imba, itu juga mantep banget. Ini gue nggak endorse ya, tapi emang dari yang gue baca ini salah satu yang make sense juga gitu. Siapa tahu gue dapat endorse dari Imba TV lagi. Dari Imba lah pokoknya ya, dari Imba PC yang ada di Tokopedia gitu. Untuk pengirimannya kalian bisa pakai Gojek juga nih, ada yang pakai Gojek. Diproses kurang dari 6 jam selesai dan langsung dikirim ke tempat kalian. Nah, ini mungkin buat daerah yang di Jakarta mungkin ya. Puas dan mantap dari Imba TV. Jadi hampir semua komennya itu benar-benar mantap dan enak untuk dipandang gitu. Jadi tinggal kalian beli aja. Link semua akan gue taruh di deskripsi seperti biasa gitu. Jadi buat kalian nih yang butuh budget 10 jutaan tapi bingung mau beli PC apa ya, kok gue cari kok nggak ada yang nge-struck ya, mungkin ini akan membantu kalian gitu. Dari penjelasan yang gue sampaikan, udah generasi ke-11 satu Tiger Lake, prosesornya keluaran tahun 2021 yang usianya masih muda banget atau masih anak-anak lah ya kalau ibarat mah ya. Dan untuk VGA-nya pun masih keluaran tahun 2019 ya. Untuk video card flash benchmark-nya pun tahun 2019 gitu ya. Jadi percaya sama gua, jadi ini PC juga dan VGA-nya juga udah benar-benar saling sinkron satu sama lain dan tidak akan mengalami bottleneck gitu. Dan power supply-nya juga udah 500 watt 80 plus bronze. Jadi udah pure komputer kalian bakal awet lah. Tinggal pemakaiannya yang lebih dijaga dan lebih di konsen gitu ya. Jadi lebih dijagain, kalau berdebu tinggal dibersihin gitu. Karena kalau kotor pun dia akan mempengaruhi suhu dari kinerja komputer kalian gitu ya guys. Oke, jadi di sini gue udah dapat untuk GeForce GTX 1650 Intel Core i5 11400 ya, dan memakai GTX 6650 di sini. Dia FPS-nya jalan di sekitar 60-an sampai 70-an di sini ya, dan dia memakai RAM-nya kayaknya 8 GB. Gue nggak tahu ini single channel atau dual channel, tapi menurut gue yakin banget kalau untuk live streaming main game kayak Mobile Legends pun ini gue yakin pasti support banget gitu loh. Kita akan lihat pada saat full load gamenya juga ya. Pada saat dia lagi main game ini masih kita singkat padat. Oke, langsung di sini aja. Jadi dia untuk GPU-nya jalan di tenaganya di 96%, CPU-nya aja jalan di 21%. Jadi mengambil lebih banyak kerja dari GPU atau VGA-nya ya. Untuk VRAM-nya dia memakan di angka 3607 MB atau 3,6 GB ya. Jadi ini udah agak gede juga untuk pengambilan VRAM-nya juga. Tapi kalau VRAM VGA GTX 1650 itu termasuk 1650, termasuk yang gede banget. Dengan average-nya 74 fps dan 1% low fps-nya tembus di 54 frame per second. Jadi ini kalau ditanya untuk main GTA 5 oke nggak? Udah oke banget gitu ya. Dan sekali lagi kalau untuk booting mesti pakai SSD gitu ya. Dan SSD ADATA ini mantap banget guys. Jadi ini udah memakai SSD ADATA. Kalian bisa lihat gambarnya di sini guys. Jadi ini SSD ADATA yang udah mantap banget untuk di di tahun 2022 juga gitu ya. Jadi dia bisa up to, kita akan baca dari segi rate dan speednya. Write speednya bisa up to 520 atau 450 MB per second guys. Jadi ini bener-bener SSD yang oke lah untuk tahun 2022 juga, daripada kalian booting pakai hard disk. Dan di sini juga kan sudah termasuk include SSD. Jadi kalian tenang aja, oke? Kalau kalian pengen upgrade, saran gue tinggal upgrade
rame aja ke 2x8 GB karena di sini sudah memakai 8 GB single channel. So gua rasa videonya sampai sini dulu. Kalau kalian merasa berkenan, jangan lupa like, jangan lupa komen dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang lagi bingung mencari PC tapi kalian punya dananya gitu. Jadi ya ini yang gua rekomendasikan ya. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga video bermanfaat. Sampai jumpa di video-video Tech with Black selanjutnya. See you in the next video. Thank you. Bye bye.